Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai penutupan pengajian kita, penutupan nanti kan udah Ramadan deh. Jadi penutupan sementara pengajian kita sekarang ini penutupan. Arti penutupan di pengajian-pengajian biasa disebut dengan tawakuf. Tawakuf itu artinya rest area, terminal. Artinya berhenti, tapi bukan berhenti ngaji. Berhenti sementara, markir sebentar, nggak lama lagi nanti jalan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya di dalam bulan Ramadan satu-satunya kita akan mempraktekkan ilmu yang pernah kita pelajarin sebelum di bulan Ramadan. Makanya ada bulan Ramadan disebut ada tarhib, marhaban ya Ramadan. Marhaban terambil kata rohuba, artinya rest area. Orang kalau di rest area itu istirahat, ngambil bekal, banyak yang mau ke toilet silahkan, yang mau beli barang setelah itu dibakal jalan lagi. Nah, marhaban seperti itu juga di bulan Ramadan kita cas ya, kualitas kemanusiaan kita, kepribadian kita nanti berjalan lagi untuk menempuh bulan-bulan yang akan sampai ketemu di bulan Ramadan lagi. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau katakan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahullahu bi syahri Sya'ban. Orang barang siapa yang semangat di bulan Rajab akan dipertemukan lagi kualitasnya di bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'bana waffaqahullahu bi syahri Ramadan. Orang barang siapa yang semangat di bulan Sya'ban, dia akan dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan waffaqahullahu min Ramadan ila Ramadan. Barang siapa yang semangat mengerjakan di bulan Ramadan, Allah akan pertemukan lagi kualitas imannya itu di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan lagi. Wa ballaghahu maqamal mahabbati wal irfan. Allah akan pertemukan dia pada tingkatan level-level kedudukan orang yang cinta kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang disebutin sama Allah. Nah, biasanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban mau mendekati Ramadan, kita itu silaturahmi, ziarah. Ya, silaturahmi kepada keluarga, andai kata yang masih hidup kita datengin. Terus yang meninggal gimana, Beb? Yang meninggal datengin juga dengan cara ziarah. Ya, di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau antum tahu tuh ada satu hadis panjang sih hadisnya. Dia bilang, anna arwahal mu'minin fi kulli lailatin, arwahnya orang-orang mukmin ini setiap malam katanya ta'ti ila sama'id dunya, dia turun tuh ya, ke bumi, wa taqifu bihidha'i buyutiha. Jadi para saudara kita, orang tua kita yang wafat itu nungguin katanya bihidha'i buyutiha, di pinggiran pojok rumahnya. Ini kata Nabi. Terus dia bilang wa yasruhu, dia berteriak bisautin hazin, dengan suara yang sedih. Ya, dengan suara yang sedih dia katakan, ya ahli wa aqaribi wa waladi, wahai anakku, wahai keluargaku, wahai kerabat-kerabatku, Ya man sakanu buyutana, wahai yang telah menempati rumahku,
walabisu thiyabana, yang telah memakai pakaianku, annal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina, sesungguhnya harta yang kamu miliki, keutamaan yang kamu miliki dulu tuh ana yang punya, katanya. Ya, wa kuntu fi sijnin tawil, sekarang aku di penjara yang panjang perjalanannya, wa hisnin syadid, benteng yang kokoh, nggak bisa ngapa-ngapain. Farhamuna yarhamukum, sayangilah kami, maka kau nanti akan disayangi sama Allah. Jadi dia nungguin nih, minta doa. Ya, kalau nggak ada yang doain, dia tungguin tuh sampai dia pulang lalu balik lagi. Ya. Nah kita ini juga begitu. Ada orang yang bisa jadi nggak percaya, ya kita nggak masalah kalau dia nggak percaya. Tapi waktu lagi dia bilang sama saya, nggak mungkin doanya orang yang hidup itu nyampe kepada orang yang wafat. Ya nggak apa-apa, kita suruh bilang aja gini, coba ente sholat jenazah deh, hafal? Ana hafal dong, coba. Habis sholat jenazah, takbir, al-fatihah, baca sholawat, pas takbir ketiga apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan, artinya apa? Ya Allah, ya itu doain, Anda bilang. Nyampe dong. Kalau agak nyampe ya repot ya. Artinya di dalam sholat jenazah itu ada doa gak? Allahumma gfir lahu warhamhu. Tandanya buat apaan itu dibaca kalau agak sampai. Dan Al-Quran juga mengajarkan Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kami dan keluarga saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang duluan dia beriman tuh ampunin. Ya kalau agak nyampe gimana? Enggak mungkin. Nah itu juga akhirnya kita kasih pemahaman. Nah di dalam lagi di mau mendekati Ramadan juga begitu, sehingga kita kenal orang-orang tua kita dulu ya. Tahun kemarin dia ada di samping kita, kan sekarang nggak ada. Tahun lalu mungkin kita bisa hadiahin dia pakaian, makan bareng, sahur, buka puasa, dia tegur kita salah bismillah dulu, dia nanya anak kita, nanya cucunya segala macam. Sekarang udah nggak ada. Sekarang yang tinggal kamarnya doang, yang tersisa hanyalah kopiah hitamnya yang udah kekuning-kuningan, yang tinggal cuman kacamatanya yang udah diikat sama karet yang ada retaknya, yang tinggal baju putihnya atau baju kemeja dia yang ada bolongan kena rokok kan gitu ya. Ya Allah, jilbab ibu kita, ada yang lihat foto nggak berwarna ibu kita doang lihat. Kita doakan pas lagi inget tuh, doain. Ziarah ke kuburannya, bacain doa Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur, ya Allah berikan rasa kebahagiaan buat penghuni-penghuni kubur. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, doain. Salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, wahai penghuni kubur dari kaum muslimin, antum lana faratun wa inna insyaallah bikumul lahikun, kamu sekarang duluan, nanti insyaallah kami akan menyusul. Doain. Kayak Sayyidina Ali itu ya, dia sama orang-orang Kufah diajak ziarah, datang. Kata Sayyidina Ali itu begitu, ammad duar faqad sukinat wa ammal amwal faqad kusimat wa ammal azwaj faqad nukihat. Harta yang kamu bangga-banggain dulu sekarang udah dibagiin sama harta oleh ahli waris. Wa ammal azwaj faqad nukihat, pasangan-pasangan kamu udah nikah lagi ya. Yang laki-laki ditinggalin istrinya nangis seminggu, udah selesai, dia mulai nyari-nyari lagi. Bil gimana Bil? nanya Billy maksudnya. Nanya lagi, dia udah habis deh. Foto udah diganti, foto kita diganti sama orang. Taruh nih kardus, ini yang baru nih. Taruh di bukan foto kita. Wa ammal amwal faqad kusiman, harta yang kita ngap-ngapan tuh nyari dibagiin udah. Ya, bangunan yang kita pusing sama tukang, yang datangnya jam 9 habis asar cuci tangan, bukan meriang tuh lihat
tukang begitu. Udah pusing dong kita ngomel, udah cakep, tinggalin sama kita. Ya, kita bukan penghuni rumah lagi. Kalau kita meninggal apa? Ini jenazahnya mau diinapkan di sini dulu apa? Diinapin rumah kita, diinapin. Udah bukan tinggal lagi, ya, udah bukan lagi. Jadi nggak usah serius nyari duit. Ya serius itu. Ente pusing-pusing, ya udahan. Tapi jangan juga putus asa. Wah, ini Habib ngajarin putus asa nih. Enggak. Jadi ini ada ceritanya sebab ini aneh kalau ngomong suka lompat, nggak apa-apa. Aneh ceritakan pernah waktu itu, udah pernah ceritain. Raja udah cakep bangun, udah keren, semua pada muji. Nggak tahu Nasiruddin Khoja ngeliat gini doang. Gimana kau ente kagak tertarik? Nggak keren di rumah. Wah, belah mana nggak kerennya? Belum lengkap. Kemana? Kenapa belum lengkap ya? Di sini belum diciptain pintu yang buat menutup malaikatul maut. Kalau ada lengkap nih rumah. Sebab kalau jadi habis gitu datengin malaikat gimana? Selesai, habis dakwahum fiha. Subhanakallah, tidur udah kita habis. Wa amal amwat faqad nukihat, wa amal azwat faqad nikat. Pasangan udah nikah lagi sama yang lain. Wa amal apa? Nah sekarang hadza khabarun ma indana. Sekarang ini loh berita aneh. Ana kabarin buat ente wahai penghuni kubur. Fama khabaru minkum ya ahlal kubur. Sekarang ente mau ngabarin apa? Kata Sayyidina Ali. Iltafata Ali bin Abi Thalib. Merenung sebentar, kemudian Ali bin Abi Thalib menengok para sahabatnya. Ama wallah, demi Allah, kalau antum dengar ini penghuni kubur ngomong apa, dia mengatakan ittaqullah, bertakwa udah sama Allah. Fa inna khaira zadit taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Itu takwa itu baru bisa diraih kalau ada bisa ilmu. Makanya takwa levelnya lebih tinggi daripada orang beriman. Ya, makanya orang yang diajak untuk bertakwa, orang berpuasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wah, nanti orang-orang dulu juga sama. Tujuannya apa? Wahai orang yang beriman, la'allakum, agar dia jadi bertakwa. Takwa ini enggak asal-asalan. Takwa ini enggak ngarang. Takwa ini didapat dengan kajian-kajian keilmuan. Kalau enggak ngaji ilmu, antum terserah mau berguru sama siapa, mau fadl, yang penting diisi dengan keilmuan. Aneh nggak cocok sama Habib Ekel. Wah nggak apa-apa sama sekali. Ngomongnya ceplas-ceplos, gua nggak ngerti ngomongnya apa tuh. Nggak apa-apa. Style siapa dengerin atau datengin pengajian, karena ngaji itu bukan dengerin dari YouTube. Ngaji itu mansalaka. Kalau dengerin dari YouTube boleh nggak? Boleh. Itu namanya suplemen, tambahan aja. Bukan satu-satunya ngaji dari situ. Kalau aneh bisa jadi ngajinya dari YouTube nih. Kenapa? Karena guruannya di luar negeri, pusing. Yang mestinya kita datang ke sono, sekarang udah diringkas. Ada liqa namanya, ada halaqah, pertemuan beberapa, cuman jamnya nggak sama begitu. Di sono udah jam 12 gitu baru mulai. Nah itu ada beberapa pertemuan, ada kasih passwordnya segala macam, dites dulu, baru kita dengerin sampai jam 2. Ya, ntar anak-anaknya bagian yang ketok-ketok tuh. Abi di jam 2, Abi di jam 2, tapi kita lagi di ini dikit lagi selesai. Nah itu sampai jadi sekarang luar biasa. Dulu orang kalau belajar butuh paspor, nahan musim dingin, nahan gimana. Sekarang udah secara ringkas. Tapi dulunya waktu pertama kali kuliah S1-nya emang udah terdaftar asal syarat. Jadi kalau Billy ikut-ikutan di situ nggak boleh. Oh, diomelin sama dia. Siapa nih? Nah, gitu. Katanya begitu. Nah, jadi ingat pertama kali bulan Sya'ban ini datengin silaturahmi. Kalau orang tua masih ada, datengin orang tua, mohon ridhonya ya. Jangan malu-malu. Kalau kita dulu bangor, kata orang Betawi bangor ya, bandel sama ibu, nggak apa-apa. Sekarang romantis sama ibu. Ibu mohon maaf, ini kalau ibu masih ada, pegang palanya. Mungkin kita nggak biasa, ibu kita ngeliat kita nggak biasa. Mungkin ibu kita ngeliat, ini anak kesurupan nih.
Iya mungkin kan aneh tumben nih begini, mabok lu gitu, dikasih sama siapa nih, minta pegang kepalanya, mohon ridhonya sekali ya Allah, doain mohon. Itu kalau udah orang tua ridho beres ya. Ada sahabat waktu itu pusing ngadepin masalah ini, hampir gila, kata Rasul, ini kalau ibunya masih ada selesai urusannya ya. Jadi berapa banyak bisnis kita kehambat, rezeki kita macet, solusinya di ibu. Orang mau ziarah jauh-jauh ke Sunan apa, ke apa, sampai tiduran naruh sarung di sini ya. Sholat kagak, ziarah iya, sholat kagak, ziarah jajan iya, ada bakso no, baru bangun. Gila sholat kagak, sholat ntar gampang. Ada kang bakso enak udah datang, ziarah doyan. Wah, sampai miring-miring ziarah. Itu salah. Yang perlu karamah sesungguhnya adalah ibu. Siapa yang ngomong? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, doaul li ibniha ka doail anbiya li bani Israel. Doanya ibu kepada anaknya seperti doanya para nabi buat kaum Bani Israel. Cash ya, cuman buat ibunya sendiri, buat pribadi ya belum tentu, tapi buat anaknya top chair. Antum apa aja? Ada pernah cerita kan, anak sekolah ini nggak pinter-pinter banget. Giliran lagi kuliah dulu ngadepin apa storytelling ya, kalau biar kita suruh cerita tentang hikayat itu bahasa Arab. Kita dari Indonesia, tinggal Betawi lagi Jatinegara, bahasa Indonesia aja kagak bagus. Bayangin bahasa Indonesia itu kagak bagus. Itu lingkungan anak itu ngomong dulu baru mikir. Nih di lingkungan anak tuh. Jadi orang kan kalau mau ngomong mikir dulu, apa nih pantas apa enggak. Dia enggak, ngomong dulu baru mikir. Lingkungan udah kayak gitu. Bahasa kita udah nggak bagus. Ngadepin orang-orang Arab yang emang udah bahasa ibu dia, yang lagi tidur nyanyi lagu Arab. Ya adalah, lagi tidur aja nyanyi lagu Arab. Nah kita kagak. Gimana nih ngadepin ini, ngadepin, waduh, kalau ada gugup dikit gimana ini, gimana, pusing. Bener-bener aneh mentok satu. Ternyata ada kadang-kadang temen nyeletuk, temen yang nggak penting gitu, dia nyeletuk, baru kepikiran tuh. Apa dia bilang? Udah, minta doa aja Mumi ente. Oh iya, ayo, cerdas tumbennya. Ada kita telepon, belain kalau luar negeri interlokal bukan internasional ya. Telepon, Assalamualaikum, Mi doain Mi. Oh iya gampang, udah pokoknya gampang, baca sholawat. Ya orang tua sederhana, emang nggak bisa ngasih motivasi. Ya ngasihnya begitu, cuman udah baca sholawat yang baik, udah yang ini, oh ya sudah. Ya pokoknya doain, ya deh doain. Lulus gitu. Lulus apa segala macam, ya nilainya lumayan lah. Nah itu di luar dugaan, kadang-kadang kita udah mentok. Antum apa aja, usaha mentok apa segala macam, doa sama Allah, habis gitu kedua itu tuh ridhonya. Ridho Allah fi ridho walidaini, ridhonya Allah tergantung di ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sukhti walidain, murkanya Allah di murkanya kedua orang tua juga. Datang tanya, Umi mau apa, ibu mau apa, tanya segala macam. Kalau Umi ngomong itu juga diulang lagi yang kemarin, pura-pura kagak denger lagi, pura-pura baru dengar pertama kali. Oh iya, Masya Allah, karena emang dia ngomong diulang-ulang. Ya kita pura-pura lagi, bro. Oh iya, Masya Allah, benar. Habis ngomong 2 menit lagi, diulang lagi. Dan kita nggak boleh ingetin. Bahkan kalau ada yang ketawa, kita suka pelototin ibu kita yang ketawain ngomong ulang-ulang. Diam. Jadi ini kita junjung tinggi, tawarin nginep, jangan basa-basi. Yuk ke rumah dong. Ini kalau mau masuk mobil benar-benar ditunjukin, kalau perlu riak depan ibu kita tuh nggak apa-apa, riak ditunjukin kalau kita ini suka, sampai ibu kita biar ngambil kesimpulan kita ini suka. Kalau masuk mobil dibukain pintunya, ayo naik dulu, ya udah belum,
hati-hati ntar mau ditutup nih pintu, sudah tutup. Terus kita tampakin depan ibu kita, supir kita ngomongin, pelan-pelan ya, bawa Umi Ana nih, jangan ngebut-ngebut ya, nih udah ya, dah pokoknya ntar sini, ya terima kasih nih, kapan mau kesini lagi, udah pokoknya kita dalam tanda kutip ngegombal lah, harus. Jadi ibu tuh biar ridho, kalau udah ridho beres sudah, orang mau jatuhin nggak bakal bisa, tinggi gitu. Se-Indonesia, sedunia kita mau jatuhin kita nggak bakal bisa, karena ibu udah perwakilan Allah. Lihat, syirik dan tidaknya aja ditentuin sama ibu, digabungin antara syirik ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu, Allah menentukan agar kamu jangan pernah menyembah hanya Allah yang kau sembah, kalau selain Allah syirik. La ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana. Gandengannya levelnya apa? Kepada orang tua berbuat baik. Artinya dua ini bagaikan dua sayap, nggak bisa dipisah. Ente mau taat apa segala macam, sholat, sujud, jangankan sejadahnya bolong, jidat ente bolong. Itu mau gimana ini? Kagak bisa, tetap kalau enggak wabil walidaini ihsanan. Siapa yang begitu? Lihat riwayat Alqamah, sahabat Nabi. Alqamah itu perawi hadis, sholat di belakang Nabi. Bukan wali, bukan habib, bukan kiai, ini sahabat Nabi levelnya. Cuman apa, ketika lagi mau wafat, bainal hayat wal maut fi buhbuhatil hayat, nggak bisa. Hidup enggak, mati. Hidup enggak. Wah, bingung. Ngadu. Bilal bingung, terus kata Bilal, ya Bilal, wa haqqi Rasulullah, demi haknya Rasulullah, anna Alqamah katsiran ma yusalli wara'a Rasulullah, dia sering salat di belakang Rasulullah, walakinnahu zahuzu ummuhu fi qaryati wa lam tarda an mautih, tapi dia punya ibu di kampungnya yang aku dengar ibunya tuh nggak ridho atas matinya, pernah gitu sakit hati. Datang, akhirnya didengar kabar gitu, Rasulullah ngabarin ke Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, wa ya Umar wa ya Ali idhaba ila ummi Alqamah, sampaikan kepada ibunya Alqamah, jemput ibunya Alqamah. Alqamah tuh dideketin sama Nabi berkali-kali, ya Alqamah, dituntun, ditalkinin, qul la ilaha illallah, nggak bisa, cuman bisa ngomong la astati ya Rasulullah, nggak bisa ya Rasulullah. Setiap mau ngomong gitu kayak lagi seret gitu, ya Alqamah la haula wala quwata, pakai hauqalah, qul la ilaha illallah, dituntun. Ini yang nuntun Nabi loh, gitu loh, nggak ada Nabi nih, kita mau sok-sokan, siapa yang mau nuntun? Qul la ilaha illallah la astati ya Rasulullah. Sambil nunggu ibunya, mana ibu datang, ja'a Ali wa ummuhu, dipegang ibunya, dituntun gitu. Ibunya nggak dikabarin kalau ada urusan sama Alqamah. Pokoknya Rasulullah panggil, ya Rasulullah, pas ngadep Rasulullah dia bilang, ya ayyatuhal ajuz unzuri ila waladiki wa ma huwa alaihi, coba lihat anak kamu apa yang terjadi. Dia lihat Alqamah, wah, ya Rasulullah, dia cerita, kaifa ja'altuhu fi hillin, bagaimana aku memaafkan dia Rasulullah, wa huwa yabghadani, dia pernah marahin aku, dia pernah bentak aku, dia pernah memandang matanya kepadaku dengan tajam, dia pernah ini, terus ngomel sih, diungkit lah siapa Alqamah. Terus ibunya jadi lupa, ibunya diam dulu, kemudian dia renung, kata Rasulullah, ini Alqamah begini keadaan. Akhirnya udah ibunya nggak tega, ibunya nggak lama lagi dia berdoa, sampai ibunya itu berdoa apa? Dia bilang,
Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad beserta keluarganya, inni qad afautu an Alqamah, aku telah maafkan Alqamah, aku telah maafkan Alqamah. Akhirnya dengar begitu, kata Rasulullah, Allahumma anqadhani min nari jahannam, ya Allah kau telah selamatkan umatku dari api neraka. Rasulullah menoleh kepada Alqamah, dibisikin Alqamah, ya Alqamah qul la ilaha illallah, coba ucapin la ilaha illallah. Karena mungkin sinyal ibunya udah maafkan, langsung Alqamah tuh enteng suara la ilaha illallah, langsung Muhammadur Rasulullah. Pas Muhammad Rasulullah meninggal, langsung Rasulullah kira. Kenapa? Karena itu, karena ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya barku orang tua juga. Nah, di bulan Sya'ban datengin kita sebelum Ramadan. Itu pertama kali. Yang kedua, mau mendekati Ramadan ada disebut dengan thamratul a'mal. Buah dari amal kita ni apa? Selama nuntut ilmu. Mau mendekati Ramadan, apa amal kita? Harus kita praktekin. Pertama, kata Al-Quran disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wuddan. Sungguhnya orang yang beriman dan yang beramal saleh, Allah akan jadikan kepada mereka itu wuddan, cinta. Jadi ciri-ciri orang yang beramal saleh, yang beriman, ciri-ciri cinta. Cinta sama siapa aja. Jadi dia memberikan rasa sayang, enggak pilih-pilih. Oh dia begini, dia enggak perlu. Oh yang ini begini, enggak perlu. Tapi wuddan di sini, kasih sayang di sini diberikan kepada siapa. Umpama kita jadi orang tua, kita harus sayang kepada anak kita sama keluarga kita. Jangan salah, mencari nafkah buat keluarga sampai kita lelah itu pahala. Apalagi nafkah itu diberikan kepada orang lain diantaranya, ya, buat orang tua juga, buat adik, buat kakak, buat siapa itu dipisahin, itu juga menjadi pahala. Dan di hadis qudsi Allah sudah katakan, innallaha khalaqa mi'ata rahmatan, sungguhnya Allah ciptain 100 kasih sayang. Kasih sayang itu diturunkan ke muka bumi itu, ya, dari situ di muka bumi dicinta itu dikasih. Akhirnya yang manusia bisa kasih sayang, binatang bisa kasih sayang, dan semuanya bisa kasih sayang. Semuanya ini bubar kalau apa? Kalau disebabkan satu yang namanya at-takatsur, harta. Makanya surat itu disebut alhaakumut takatsur, telah membuatmu lupa yang namanya at-takatsur. Takatsur itu bukan cuma harta, banyak-banyakan pengikut, ya, di saat orang kampanye untuk banyak-banyakan pengikut apa segala macam, itu juga takatsur. Disebutnya takatsur, banyak-banyakan. Apa aja? Min mal wal uddah, dari harta juga dari bilangan pengikut. Oh Ustadz, kena gak takatsur? Bisa kalau banyak-banyakan pengikut. Gimana nih Ustadz biar menarik omongannya supaya orang pada ngikut dia, dikorbanin. Umpama yang ceramah mestinya amanat tuh bagus, yang dia mesti sampein, tapi dia enggak, lebih banyak lucunya, lebih banyak ini. Oh besok diundang lagi dia besok ini banyak, itu enggak amanat. Namanya takatsur juga kalau tujuannya satu-satunya banyak pengikut. Atau dia dengan nyadar gini, alhamdulillah pengikut anak sekarang zamannya udah banyak, itu bahaya tuh. Jadi nggak cuma didominasi oleh orang-orang yang bukan, enggak, bisa jadi di kalangan tokoh agama juga kena, partai politik juga kena, orang-orang yang harta juga ngumpulin juga bisa juga, itu at-takatsur. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dari Abu Hurairah pernah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Ta'ala itu pernah berfirman, tapi enggak ada di Al-Quran, adanya di hadis qudsi.
Apa kata Nabi? Ini hadis perlu pendalaman, perlu merenung. Apa katanya? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu amal yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang aku berikan. Dia nggak keberatan kewajiban Allah yang diberikan. Ada kewajiban ini, kewajiban keberatan, siap lakukan. Kalau udah mengerjakan kewajiban, bagus. Makanya dulu ada sahabat Nabi begini datang. Ada sahabat datang kepada Nabi. Mungkin sahabat ini kayak wakilin kita ngomong. Dia bilang gini, ya Rasulullah, inilah usalli ilal khamsah. Aku nggak ngerjain sholat kecuali cuma 5 waktu. Wala asumu illa syahra. Aku nggak mengerjain puasa kecuali di bulan Ramadan. La azidu alaihi. Nggak nambah, nggak ada sunnah-sunnahnya barang dikit katanya. Walaysa limalun, anda nggak punya harta kecuali anda berikan lagi pas zakat fitrah doang. Udah nggak ada lagi. Terus kata sahabat itu, aina ana idza mittu. Terus kalau anda meninggal, anda di mana tuh? Di sorga apa di kagak? Apa di mana kata? Fatabassaman Nabi. Nabi tersenyum. Kata Nabi, la, kau nanti, naam anta ma'i fil jannah, kau bersamaku di surga. Oh gitu kata. Kecuali ente jaga 3 nih. Apa katanya? Tambahannya, jangan sampai menjaga mata ente itu harus jaga. Jangan sampai antazdariya bihima musliman. Jangan sampai memandang orang lain tuh rendah. Gak boleh tuh. Dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi turunan, dari sisi fisik, gak boleh, harus sama. Orang jelek dikatain, ya janganlah. Kesian kan, memang dapatnya begitu. Dikatain, apa salahnya dia kan gitu. Makanya kan ada orang suka, itu orang ganteng deh, atau itu orang cantik deh. Itu orang mau foto, bodoh dia. Dia cantik nggak ada prestasinya. Ya dapatnya dari Allah segitu, terus prestasi dia apaan? Nggak ada apa-apa. Kehebatan dia jadi model, ya badannya udah bagus, emang dari Allah ciptain, mungkin gennya udah bagus, mukanya udah bagus, terus prestasi dia apaan? Nggak ada, nggak pernah. Makanya kalau suka ceramah diundang. Kebetulan di antara penceramah tuh katanya kalau masalah ada artis sampai daerah Kemang tuh segala macam. Dulu masih zaman Pak Jala itu. Nih. Itu yang lain, Ustaz, antum mau foto? Ah, ngapain foto? Demi Allah, anda bukan mau sok-sokan. Anda bilang, layan fa, ngapain man? Nggak ada manfaat tapi dia. Terus kalau difoto orang yang kalau dikasih unjuk, pasti kita mau foto, dia nggak mungkin dia kan gitu. Mama mau ngasih unjuk orang nih atau pajang. Ada gak orang kepikiran, nih artis mau foto sama kita? Kagak, pasti kita yang mau foto. Oh aneh, nggak mau, rendah jatuh. Derajat kita jatuh tuh, nggak mau nih. Kecuali kalau dia giniin, ya Bib, Ustadz boleh gak numpang foto? Oh ya boleh, silakan. Biar tahu dia kita mahal. Ya cepet ya, jangan lama-lama. Gitu. Lah serius ini, gak pernah. Alhamdulillah, gak pernah itu. Pernah istri tanya, kemarin ceramah bareng itu kok dia ada foto itu, dia kok ente kagak? Wah aneh, gak bisa. Dia bilang, ya kalau kita foto udah pasti orang lain akan melihat kita yang pasti numpang foto sama dia. Oh kita nggak bisa. Bukan mau sok-sokan sombong, emang nggak penting. Lah dia diciptain fisiknya bagus, nggak ada prestasi. Kecuali tadinya dia jelek, berusaha mungkin cerdas jadi cakep, baru. Kecuali sama ulama, iya. Sama foto sama Ustadz Quraisy, ahlan sahlan. Oh boleh nih minta berkah, boleh. Foto ini nggak apa-apa, enak sama ulama. Lah yang bukan ulama, belah mana kita untungnya? Kan nggak ada. Ya artinya Syekh mubazir banget itu kalau kita itu. Udah bunyi ya, sebentar, satu hadis saja nih. 3 menit. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
dia akan lebih aku cintai lagi kalau tadi udah mengerjakan yang kewajiban, kalau dia mengerjakan an-nawafil, hal-hal yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia. Berarti ngerjainnya memang karena Allah, karena keikhlasan, berusaha mungkin tuh. Karena untuk menjaga ikhlas ini susah bener. Ana sholat di kamar sendirian, udah kamar deh sholat, wah sendirian nih, udah seneng nih. Pakai ada yang mampir lagi. Assalamualaikum, Habib Ekal mana ya? Gak ada kali. Apalagi kita makin panas tuh kalau ada ngomong begini. Tidur kali ini gini hari, mana mungkin bangun. Waduh, gua udah bangun malam ini, kagak tahu apa lo ya. Wah kita dehem tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai suaranya kedengeran tuh. Oh sholat ya, oh, seneng gitu. Wah itu udah hilang deh tuh, udah hilang aja pokoknya. Apalagi kita amal nih, kita jarang amal nih. Gua denger ikhlas, astagfirullah, selama ini gua gak ikhlas, pengen ikhlas pengen yang mantep deh. Ini ada orang nih 100, ya Allah hilang nih 100 nih. Udah sabar gini, Besli datang Pak. Biasa kan tukang ini. Tuh amal dong kayak gue tuh 20.000. Makanya amal dong, punya duit juga. Kita ngebul tuh, berasap kuping. Gua tadi 100 gak ngomong, gua ngomong deh. Ya itu nggak boleh keganggu. Karena apa? Kalau itu dilakukan hatta uhibbahu, sampai aku suka. Jadi jangan ngarepin orang ya habis beramal nih habis ngasih tukang sapu ini, ini ribuan, enak kok, gue langsung cerita panjang. Langsung bertanduk gitu. Fa iza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama dia, kata dia, kalau aku sudah cinta sama tuh hamba, dengerin ini. Ini yang perlu perenungan, karena hadis ini ada unsur sufinya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka telingaku akan menjadi telinga dia dalam mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, nanti anda terjemahin. Pandanganku akan menjadi pandangan dia. Wa yadahu allati yabtishu biha, tanganku yang dia bentangkan akan menjadi tangannya dia. Wa rijluhu allati yamshi biha, kakiku akan menjadi kakinya dia untuk dia berjalan. Wala in sa'alani, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, la'utiyannahu, udah pasti, nggak pakai insyaallah lagi, aku kasih. Jadi wali gitu. Oh, bisa buka praktek nih di rumah, pengobatan. Wala in sta'adzani, kalau dia bermohon berlindung kepadaku, la'uidzannahu, aku akan lindungi dia. Nah sekarang permasalahannya itu apaan tadi, mata yang pakai dipinjem-pinjemin tuh. Artinya kalau dia memulai, dia kalau udah mengerjakan itu, dia pasti nanti memandang sesuatu atas keinginan Allah. Apa yang diperintahkan Allah, dia otomatis itu dia bisa. Apa yang dia dengar, pasti apa yang diperintahkan sama Allah. Apa yang dia menuju jalan, dia pikirin sama Allah. Ente mau jalan nih, temen ngajakin maksiat, lagi jalan, pasti dia mikir gini, tar dulu, ini kalau aneh pergi, kalau panjang umur, kalau sampai sono gempa bumi, kita ketiban ya, astagfirullah, dia mati lagi di situ, astagfirullah. Itu mikir, udah mulai tuh, kaki dia udah melangkah, udah mulai dengan Allah. Terus kalau kita mau ngomongin orang nih, si itu kita mau kepancing nih, mau giliran kita ngomong, gue pas lagi ngomong kaku, mati, gimana? Ya kayak Wazak bin Abi Wazak, kayak Nabi itu pernah lagi diledekin sama sahabatnya, dicibir-cibirin, nengok Nabi, dia ngeliat Nabi, kun kadzalik, kau jadi seperti itu. Akhir hayat Hakam bin Abi Hakam tuh nggak bisa narik bibirnya lagi sampai mati. Oh, kalau kita begitu gimana? Lagi ngomongin orang, iya tuh, ini dok mati aja.
Wah, nah dia tuh nggak mau. Kalau udah sampai level itu yang dicintai sama Allah. Udah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum, kita doa ya.